Halo guys, ya hari ini saya buat video ini atau mencoba menjelaskan tentang satu komponen namanya potentiometer yang kita bisa gunakan untuk memutar motor servo. Nah, seperti Anda lihat, ini potentiometernya, ya. Nah, potentiometer itu apa? Ya, secara sederhana, potentiometer adalah resistor variabel. Nah, jadi resistor yang variabel artinya hambatan listriknya nilainya bisa diubah-ubah. Ya, jadi misalnya resistor biasa memiliki nilai hambatan tetap misalnya 220 ohm, potensiometer memungkinkan Anda mengubah nilai hambatannya dengan memutar knopnya. Jadi ini bisa diputar ke sana ke sini, ya. Nah, jadi potensiometer dapat dianalogikan seperti keran air. Saat Anda memutar keran, Anda memperbesar atau memperkecil aliran. Ya. Memutar potensiometer berarti Anda memperbesar atau memperkecil aliran tegangan listrik. Nah, dalam potensiometer itu kita lihat ada terdapat dua bagian utama. Ya. Yang pertama yaitu jalur resistif atau tracknya, yaitu sebuah jalur melingkar yang biasanya terdiri dari karbon yang menghubungkan kaki kiri dan kaki kanan potentiometer. Dan jalur ini memiliki hambatan total yang tetap. Ya. Nah, jadi ada jalur ya, satu jalur yang punya tahanan tetap bisa 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo, ya dan seterusnya. Kemudian ada penyapu atau wiper, yaitu sebuah plat logam, ya, plat logam yang menempel pada jalur resistif dan terhubung langsung ke kaki tengah. Ya, saat Anda memutar knob, wiper ini akan bergeser menyapu sepanjang jalur karbon tersebut. Ya, bayangkan aja sebuah wiper ini seperti pembersih kaca mobil. Dia ada di titik tengah, kemudian dia bergerak menyapu eh, kaca tersebut. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi jalur resistif ini seperti kacanya, sedangkan wiper adalah bagian penyapunya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari suatu potentiometer bahwa dia bisa membagi tegangan? Nah, di sini potentiometer dihubungkan ke Arduino ya. Kita pakai Arduino sekarang bahasanya kaki kiri ke 5 volt, kaki kanan ke ground. Nah, jadi ada dua kaki kiri ke 5 volt, kaki kanan ke ground. Ya, jalur sensitif di dalamnya akan dari listrik dari 5 volt turun menjadi 0 volt. Kaki tengah atau wiper berfungsi sebagai pembaca tegangan di titik tertentu pada jalur tersebut. Nah, ini kaki tengah untuk baca. Jadi di sini yang kita sebut ini bagian ke 5 voltnya, ya. Ini ke groundnya, ya. Ini jadi yang kiri 5 volt, ini ke ground. Kemudian ini yang apa terhubung ke wipernya. Membaca tegangan di titik tertentu. Jadi dia nyapu ke sini tegangannya berapa, nyapu ke sini tegangannya berapa, tergantung putaran dari ininya. Ya, jika knob diputar mentok ke arah pin 5 volt, wiper akan membaca tegangan penuh. Jadi kalau diputar full ke sini maka dia baca 5 volt. Jika knob diputar mentok oh maaf ya ke arah 5 volt maksudnya ke sini tadi 5 volt yang ini yang ke kiri, kemudian kalau dia di mentok ke sini berarti kan dia dekat 0 volt maka jadi baca 0 volt. Jadi kalau ujung di sini 5 volt, kalau di sini 0 volt. Tapi kalau di tengah-tengah nah dia akan terbagi tegangan. Nah, jika knob diputar di tengah-tengah, wiper akan membagi dua. Ya. Yang kedua tegangan sehingga membaca 2,5 volt. Ini maksudnya di ralat maksudnya ya. Sebelah di sini kalau diputar mentok ke arah pin 5 volt yang 5 volt yang ini. Kalau ini berarti 5 volt nyambung ke sini ya. Kalau seperti ini juga bisa. Berarti 5 volt nyambung ke sini sedangkan ground ini nyambung ke sini. Jadi bisa dibolak-balik juga sebenarnya tegangannya ya. Nah, perubahan tegangan dari 0 ke 5 volt inilah disebut sebagai sinyal analog. Nah, ini kalau kita lihat simulasinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia nanti gerak ke sini. Nah, nanti kita buat dia bisa gerakan si motor servonya ya. Ya, dia putar, ini pun ikut berputar. Ya, bagaimana Arduino? Nah, sekarang bagaimana Arduino membaca sinyal analog? Jadi Arduino kan baca data digital ya, dia kan baca digital. Sedangkan eh, potentiometer ini analog ya. Nah, maka di sini ada dua kondisi yaitu 5 volt atau satu dan low 0 volt. Nah, jadi kalau dibuat tegangan maksimum 5 volt, tegangan 0 adalah 0 volt. Ya, tidak bisa membaca 2,5 volt atau 3,1 volt. Jadi nggak bisa baca tengahnya ya. Jadi baca maksimum atau minimum. Nah, agar Arduino bisa mengerti sinyal tegangan yang bervariasi dari potentiometer, Arduino menggunakan sebuah fitur internal yang disebut dengan ADC atau analog to digital converter. Ya. Nah, jadi ADC ini berfungsi sebagai penerjemah ya dari data analog menjadi data digital. Nah, ADC di Arduino Uno ini resolusinya 10 bit ya.
Dalam istilah komputer 10 bit berarti 2 pangkat 10 atau 1024 tingkat pecahan. Nah, jadi kalau dia 10 bit berarti dia bisa membaca 1024 tingkat pecahan. Jadi di sini eh, ADC akan memecah rentang tegangan dari 0,5 volt menjadi 1024 tangga dari 0 ke 1023. Jadi 1024 tangga berarti 0 ke 1023. Tegangan 0 volt diterjemahkan menjadi angka digital 0. Tegangan 5 volt diterjemahkan menjadi angka digital 1023. Tegangan 2,5 volt diterjemahkan menjadi angka digital 512. Nah, perintah untuk nanti untuk membacanya ya kita bisa menggunakan instruksi namanya analog kalau biasanya analog ya digital sekarang analog read ya. Nah, analog readnya di sini ya, biasanya kan di kita read ya kalau sebelumnya karena baca data dari tombol ini analog read. Nah, misalnya di sini tersambung ke A0 ya. Jadi Arduino tidak menghasilkan angka 2,5 volt tapi angka 512. Ya, kemudian angka inilah yang nanti diolah dalam program ya. Jadi sebenarnya dia nanti menerjemahkan. Jadi kalau kita sudah belajar motor servo kan derajat nih, berarti 512 itu berapa derajat gitu ya. Kalau nanti 0 berapa derajat, kalau 1023 berapa derajat. Nah, kita terjemahkan seperti itu. Nah, untuk mappingnya di sini kita bisa menggunakan satu fungsi ya. Nah, ya, jadi kan motor servo hanya mengerti sudut dari 0 sampai 180 derajat. Ya. Arduino memberikan angka dari 0, 1, 0, 2, 3. Nah, sehingga menggunakan bahasa angka yang berbeda jangkauannya. Maka kita menggunakan perintah namanya mapping. Jadi map berarti adalah nilai potensiometernya. Ya. Jadi nilai potensiometernya yang nanti dibaca oleh dari pembaca dari ADC. Nah, di sini rank pembacanya dari 0 sampai 1023. Di sini 0 sampai 180. Ya. Jadi artinya dengan fungsi ini dia akan nanti bisa memapping dari pecahan dari 0, 1, 0, 2, 3 dan tergantung pembacaan nilai potensiometernya. Jadi kalau di sini 2,5 volt berarti nanti akan terbaca setengahnya. Jadi minimumnya 0, maksimumnya 1023. Ini sudutnya 0, ini 180 ya. Nah, sehingga fungsi ini secara otomatis menghitung proporsi atau skala. Jika potensial berada di tengah angka 15, 12, maka fungsi map akan secara otomatis mengubahnya menjadi sudut tengah servo 90 derajat dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ya instruksi programnya di sini. Nah, kita lihat di sini kita gunakan ya include-nya servo saja ya. Kemudian servo di sini kita berikan satu variabel my servo. Kemudian nanti servo pin-nya terhubung ke nomor 9 ya. Jadi yang saya di tengahnya, jadi kan yang kiri kanan yang kita kembali ke sini ya. Jadi kan ke di sini yang positif ini negatif atau ini negatif ini positif nggak ada masalah. Nah, di tengahnya ini maksudnya di tengah ini nanti dia akan kebaca ke sini. Nomor 9. Kemudian ini bagian yang pembahasan sebelumnya ya. Oke, ini kalau sudah terlalu dibahas, ya ini membaca tombol button untuk gerak ke atas derajat atau ke bawah derajat. Kemudian ini untuk LED-nya, ini untuk LED-nya. Kemudian untuk A0-nya, nah di sini kita simpan namanya potential pin. Nah, gitu ya. Oh maaf, ini servo pin ini kan berarti ke motor servonya. Kalau ini potensial pinnya ke A0, bersambung ke A0. Kemudian di sini nanti untuk posisinya nanti posisi awalnya motor servonya 90 derajat ya. Kemudian oke ini kita lewat saja di sini. Nah, variabel dari potensi volume kita set 0 ya. Kita set 0 kemudian thresholdnya nah sensitivitas perubahan potensiometernya 10 kita buat 10. Ya, jadi angkanya bisa apa? Kalau makin angkanya besar, sensitivitasnya makin kecil ya, tapi pergerakannya akan makin cepat. Tapi kalau angkanya kecil, maka dia makin kecil, apa? Makin sensitif gitu ya. Sehingga gerak sedikit juga dia langsung bisa bergerak dengan mulus ya. Jadi kalau angkanya makin besar, pergerakan lebih patah-patah. Ya. Nah, oke, ini variabel untuk apa? Depositing tombolnya. Kemudian, nah ini untuk setupnya ya, untuk servonya sesuai servo pinnya. Kemudian ini nanti dikirim posisi awalnya, kemudian ini buttonnya, ini sebagai input, ini sebagai input, kemudian lainnya sebagai output. Kemudian, nah potential value-nya nanti langsung di sini, di setupnya langsung dibaca nih berapa terbacanya ya. Jadi terbacanya di sini potential pinnya nanti masuk ke variabel last pot value. Nah, jadi datanya dibaca.
Nah, terbacalah ini tegangannya ya, baca tegangannya. Nah, tapi dikonversi jadi ADC menjadi satu angka, angkanya akan tersimpan di sini. Jadi tergantung posisi terakhir dari potensiometernya. Kemudian ini untuk membaca button tombolnya. Nah, ini untuk potensinya yang ini ya. Nah, analog read pot pin ya, current pot value. Jadi kalau di sini disimpan ya. Jadi disimpan ke variabel last pot value. Kalau ini kebacanya sekarang berapa? Ya, jadi nanti dibandingin nih apa antara pembacaan data terakhir sama pembacaan data sekarang. Ya. Nah, di sini dicek ya, apakah current pot value sama dengan apa dikurangi loss pot value ada lebih besar dari thresholdnya ya, threshold itu 10 ya. Apakah kalau dia lebih besar dari 10 berarti bergerak, tapi kalau dia kurang dari 10 maka dia nggak bergerak. Nah, tadi kan di sini ya. Jadi diukur nih. Jadi artinya eh, pergerakannya nih, kalau ada selisih 10 baru baru eh, data yang dibaca dari potensiometer dikirim ke servo motor servo. Tapi kalau pembacaannya kurang dari 10 maka tidak akan membuat motor servonya bergerak. Nah, itu di sini nih ya. Diukur di sini. Ya, jadi untuk mengetahui apakah potensiometernya diputar atau enggak gitu ya. Dibaca selisihnya last spot value-nya berapa, kemudian sekarang kebacanya berapa tegangannya. Ya. Nah, jika ternyata dia lebih besar, ya, maka di sini nanti ya matikan mode otomatis dari tombol, ya. Nah, kemudian di sini dimatikan semua, kemudian di mapping, ya, di mapping pembacaan dari eh, motor servonya, dari potensiometernya disimpan ke pos, lalu posnya dikirimlah ke motor servo sehingga motor servonya akan berputar sebesar berapa sudut dari potensiometernya. Ya, setelah itu disimpan lagi ya, jadi potential value menjadi last spot value. Nah, nanti dicek lagi. Jadi dia mengetahui bergerak enggaknya dia menghitung nih selisih selisih antara data kebaca tegangan terakhir dengan tegangan sekarang ada perbedaan lebih 10 angka atau apa 10 nilai digital atau tidak. Nah, itu dari situ. Ya. Nah, kalau yang ini samalah ya dengan pertemuan minggu sebelumnya ya tentang membaca tombol. Ini juga sama, baca tombol. Ini juga sama ya, baca tombol. Ini juga baca tombol. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya, itu implementasinya. Oke, ya, oke, rangkaian ini, ya, ini rangkaiannya sama. Rangkaian ini sama dengan rangkaian motor servo sebelumnya. Nah, ini sekarang kita tambahkan dengan ini. Ya, dengan kita tambahkan potensiometer. Ya, jadi di sini ini kita lihat ada tiga kaki. Yang paling kiri ini kita lihat tersambung ke 5 volt. Ya, tersambung ke 5 volt. Kemudian yang paling kanan yang ini, ya, paling kanan tersambung ke ground. Kemudian, nah ini yang dibaca nanti. Nah ini yang tersambung ke ADC. ADC di sini ada di Arduino ada 5. Ini kita pakai satu A0. Ya, jadi artinya seperti ini kita bisa membaca beberapa data ADC. Ya, oke. Nah ini rangkaiannya seperti ini. Jangan tambahkan ini. Nah, untuk programnya sama tadi ya. Penjelasannya sama dengannya tadi sebelum tadi di sebelumnya. Oke. Nah sekarang coba kita runningkan ya. Nah, dia di sini deponya mutar ke 90 derajat. Oke, nah sekarang kita lihat ya, sini. Nah, ini. Nah, dia nanti di sini kita putar lihat usia, dia menuju ke paling kiri. Ya, berarti sini ke tegangan 5 volt ya. Ya, sama dengan datanya berarti 1023. Nah, dia putar terus. Nah, dia ngikutin ini. Nah, dia bisa kok bisa deteksi gimana? Nah, selama ini kan saya diam nih. Nah, ini berarti di last position value. Kemudian saya gerakkan. Nah, ini kan berarti current value. Nah, antara last sama current ini, kalau nilai secara data penerjemahan di ADC-nya adalah lebih besar dari 10, ya seperti dari program tadi, maka dia akan bergerak. Jadi kalau ininya kurang dari 10, maka ini nggak akan bergerak. Ya, nah, di sini jelas gini, pergerakannya ini satu gini 10 ya. Nah, itu jadi dia langsung bergerak gitu ya. Jadi gerakin dikit langsung gerak. Karena nilainya memang ini pembagiannya 10. Nah, dia mau ke seperti ini gitu ya. Nah, putar seperti ini. Ya. Nah, sekarang ini kalau coba ini ya agak delay ya karena ini simulator ya. Nah, mungkin realnya nanti bisa real ya, lebih bisa dekati. Oke, nah sekarang
Kalau ini saya stop ya simulasinya, ini kan ke sini, posisinya di sini. Nah ini tidak begitu di start, ini tidak otomatis karena kita setnya adalah tidak ini tidak otomatis mengikuti posisi ini ya. Nah ini jadi ke 90 derajat. Nah ini kalau ini saya gerakan, nah, dia langsung akan menyesuaikan pemetaan gerakan ke sininya, pemetaan posisi ininya. Ya, nah, jadi kalau dia ke sini, dia akan ke sini, dia seperti ke sini, dia akan ke sini. Ya, nah, seperti itu. Ya, jadi kalau saya stop lagi, kemudian saya start, ya dia balik ke default sudutnya yang kita buat dalam program kita 90 derajat. Nah, ini begitu kita gerakin sedikit, nah dia langsung menyesuaikan dengan posisi potensiometernya. Nah, jadi ini seperti kalau tadi ini seperti wipernya ya, dia menyapu ya karbon hitamnya ini. Nah, kayak karbon hitamnya ini sehingga nanti bisa dapat berapa tegangan yang terbaca dan tegangan yang terbaca itu dikonversi menjadi satu data angka yang akan dikonvert dengan perintah mapping tadi untuk merumuskan posisi dari motor servo ini. Ya, seperti itu. Oke, mungkin demikian ya. Kalau ingin ada hal yang ditanyakan bisa dikirimkan satu pesan ya. Oke, terima kasih.